Selamat datang pemirsa Naga Timur yang berbahagia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan mengupas metode meditasi untuk mengaktifkan mata ketiga. Ini adalah teknik keempat. Ketika berada dalam aktivitas duniawi, jaga perhatian di antara kedua napas, dan terus berlatih. Dalam beberapa hari akan lahir sebagai yang baru. Ketika berada dalam aktivitas duniawi, jaga perhatian di antara kedua napas. Lupakan napas, jagalah perhatian di antaranya. Satu napas telah datang atau masuk, sebelum ia kembali, sebelum ia dihembuskan keluar, ada celah, sela waktu. Satu napas sudah keluar, sebelum ia diambil atau masuk lagi, ada sela waktu atau celah. Dalam kegiatan duniawi jaga perhatian di antara kedua napas, dan terus berlatih, dalam beberapa hari, akan lahir sebagai yang baru. Tapi ini harus dilakukan terus-menerus. Teknik keempat ini harus dilakukan terus-menerus. Itulah mengapa hal ini disebutkan, ketika berada dalam aktivitas duniawi. Apapun yang engkau lakukan, jagalah perhatianmu dalam celah di antara dua napas. Tapi itu harus dilatih selama dalam beraktivitas. Kita telah membahas satu teknik yang mirip. Sekarang hanya ada perbedaan ini, bahwa ini harus dilatih selama dalam kegiatan duniawi. Tidak melatihnya dalam isolasi pengasingan kesendirian. Ini harus dilakukan saat engkau sedang melakukan sesuatu yang lain. Engkau sedang makan, teruslah makan dan menjadi penuh perhatian akan celah itu. Engkau sedang berjalan, teruslah berjalan dan menjadi penuh perhatian akan celah itu. Engkau akan tidur, berbaring, biarkan tidur datang, tapi engkau terus menjadi penuh perhatian akan celah itu. Mengapa dalam kegiatan? Karena kegiatan mengalihkan perhatian pikiran, kegiatan memanggil perhatianmu lagi dan lagi. Jangan terganggu, terbagi perhatianmu, tetaplah pada celah itu. Dan jangan menghentikan kegiatan, biarkan kegiatan itu berlanjut. Engkau akan memiliki dua lapisan keberadaan, melakukan dan menjadi. Kita memiliki dua lapisan keberadaan, dunia perbuatan dan dunia jiwa atau keberadaan. Garis lingkaran dan pusatnya, teruslah bekerja di garis lingkaran, di sekelilingnya. Jangan menghentikannya, tapi teruslah bekerja dengan penuh perhatian di pusatnya juga. Apa yang akan terjadi? Aktivitasmu akan menjadi sebuah sandiwara, seperti jika engkau sedang memainkan satu peran. Engkau sedang memainkan satu peran, misalnya, dalam sebuah drama. Engkau telah menjadi Rama atau engkau telah menjadi Kristus. Engkau terus bersandiwara sebagai Kristus atau sebagai Rama, dan engkau masih tetap dirimu sendiri. Di pusatnya, engkau tahu siapa engkau, di pinggirnya engkau terus berperan sebagai Rama, Kristus atau siapapun. Engkau tahu engkau bukan Rama, engkau bersandiwara. Engkau tahu siapa engkau, perhatianmu berpusat dalam dirimu. Aktivitasmu terus berlanjut di sekelilingnya. Jika metode ini dilatih, seluruh hidupmu akan menjadi drama yang panjang. Engkau akan menjadi seorang aktor yang memainkan peran, tetapi terus-menerus berpusat di celah itu. Jika engkau lupa akan celah itu maka engkau tidak memainkan perannya, engkau telah menjadi peran itu. Lalu itu bukan lagi sebuah drama, engkau telah salah mengartikannya sebagai kehidupan. Itulah yang telah kita lakukan. Semua orang berpikir ia sedang menjalani hidup. Itu bukan hidup, itu hanyalah sebuah peran, bagian yang telah diberikan kepadamu oleh masyarakat, oleh keadaan, oleh budaya, oleh tradisi, negara, situasi. Engkau telah diberi sebuah peran dan engkau sedang memainkannya. Engkau telah menjadi teridentifikasi dengannya. Untuk memecahkan identifikasi itu maka ada teknik ini. Krishna memiliki banyak nama. Krishna adalah salah satu aktor terbesar. Dia terus berpusat pada dirinya sendiri dan bermain banyak peran, banyak permainan. Tapi benar-benar tidak serius. Keseriusan berasal dari identifikasi. Jika engkau benar-benar menjadi Rama dalam drama itu, maka pasti akan ada banyak masalah. Masalah-masalah itu akan keluar dari keseriusanmu. Ketika Sita diculik engkau mungkin mengalami serangan jantung, dan seluruh permainan atau sandiwaranya harus dihentikan.
Jika engkau benar-benar menjadi Rama, serangan jantung itu pasti terjadi, bahkan gagal jantung. Tapi engkau hanyalah seorang aktor. Sita diculik, tapi tidak ada yang diculik. Engkau akan kembali ke rumahmu dan engkau akan tidur dengan damai. Bahkan tidak dalam mimpimu, engkau akan merasa bahwa Sita diculik. Ketika Sita benar-benar diculik, Rama sendiri meratap, menangis dan bertanya kepada pohon-pohon, di mana Sitaku telah pergi. Siapa yang telah mengambilnya? Tapi ini adalah hal yang perlu dipahami. Jika Rama benar-benar menangis dan bertanya pada pohon-pohon, ia telah menjadi teridentifikasi. Dia tidak lagi Rama, ia tidak lagi satu pribadi yang ilahi. Ini adalah hal untuk diingat, bahwa untuk Rama, kehidupan nyatanya juga hanya satu peran. Engkau telah melihat aktor-aktor lain bermain sebagai Rama, tapi Rama sendiri hanya sedang memainkan peranannya, di panggung yang lebih besar, tentu saja. India memiliki cerita yang sangat indah tentang hal itu. Aku pikir cerita itu unik, tidak ada tempat lain di dunia di mana hal seperti itu ada. Diceritakan bahwa Valmiki menulis Ramayana sebelum Rama lahir, dan kemudian Rama harus mengikuti jalan ceritanya. Jadi sesungguhnya, tindakan pertama dari Rama juga hanyalah satu drama. Ceritanya ditulis sebelum Rama lahir dan kemudian Rama harus mengikutinya, jadi apa yang bisa dia lakukan? Ketika seorang pria seperti Valmiki menulis ceritanya, Rama harus mengikuti. Jadi semuanya sudah diatur, ditetapkan. Sita akan diculik dan perang itu harus berlangsung terjadi. Jika engkau dapat memahami hal ini, maka engkau dapat memahami teori takdir, bagya, nasib. Ini memiliki makna yang sangat dalam. Dan artinya adalah, jika engkau menganggap bahwa segala sesuatunya sudah diatur, ditetapkan untukmu, hidupmu menjadi sebuah drama. Jika engkau memainkan peran Rama dalam drama, engkau tidak dapat mengubahnya, semuanya sudah ditetapkan, bahkan dialogmu. Jika engkau mengatakan sesuatu kepada Sita, itu hanya mengulang sesuatu yang sudah ditetapkan. Engkau tidak dapat mengubahnya jika hidup dianggap sebagai sudah tetap atau diatur. Misalnya, engkau akan mati pada hari tertentu, itu sudah tetap. Ketika engkau akan mati engkau akan menangis, tetapi itu sudah tetap. Dan orang ini dan itu akan berada di sekitarmu, itu sudah tetap. Jika semuanya adalah tetap, segala sesuatunya menjadi sebuah drama. Jika semuanya adalah tetap, itu berarti engkau hanya perlu memerankannya. Engkau tidak diminta untuk menjalaninya sebagai hidup, to live it, engkau hanya diminta untuk memerankannya. Teknik ini, teknik keempat, hanya untuk membuat dirimu sendiri sebuah psikodrama, hanya sebuah sandiwara. Engkau memusatkan perhatian pada celah di antara dua napas dan kehidupan berlanjut, di pinggiran, lingkaran luar. Jika perhatianmu ada di pusat, maka perhatianmu tidak benar-benar ada di pinggiran, lingkaran luar, itu hanya perhatian sampingan. Itu hanya terjadi di suatu tempat di dekat perhatianmu. Engkau bisa merasakannya, engkau bisa mengetahuinya, tetapi itu tidak penting. Seolah-olah itu tidak terjadi padamu. Aku akan mengulangi ini, jika engkau berlatih teknik keempat ini, seluruh hidupmu akan menjadi seolah-olah tidak terjadi padamu, seolah-olah itu terjadi pada orang lain.